Ya, langsung saja kita akan bergabung dengan Kartika Oktaviana dan akan melihat bagaimana jalannya perbincangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di sana. Kartika. Ya, terima kasih Elvita. Selamat pagi pemirsa. Dan seperti yang saya sudah janjikan tadi bahwa pagi ini saya akan berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Selamat pagi Pak Jokowi. Selamat pagi, terima kasih banyak sudah hadir bersama dengan Bincang Pagi Metro TV pagi ini. Tapi kita akan berbincang lebih jauh mengenai permasalahan pembenahan Jakarta, terutama dengan proyek MRT setelah jeda berikut ini Pak Jokowi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi akan segera kembali. Bakso enak. Oh, bakso! Bakso! Pengen bakso. Oh, bakso! Baru Mitra Bakso Spesial. Sayurannya banyak, ada bal-balnya. Ada bakso, bisa kapan aja, di mana aja. Baru Mitra Bakso. Baru Hilo Platinum dengan protein dan kalsium lebih tinggi. Tante, umurnya berapa sih? Beda tipis lah. Hilo, gerak lebih gesit. Ketika korupsi telah menjadi budaya, maka memerangi korupsi tak lagi cukup hanya dengan memeranginya secara hukum. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang korupsi, budaya, dan bagaimana ayo bersuara melawannya. Sekarang korupsi mana ada yang bergerak? Hukum tegas, hukuman mati kalau perlu. Belum sepenuhnya diberantas. Banyak kasus-kasus sekarang yang hilang begitu aja. Ayo bersuara, budaya korupsi dan kampanye dangdut. Jam 9 malam ini. Nikmati kemeriahan konser Vienna Philharmonic Orchestra dalam New Year's Day Concert. New Year's Day Concert, Sabtu 11 Januari jam setengah 9 malam. Kini, Sudut Pandang hadir setiap Sabtu jam setengah 11 malam. Anda kembali bersama Bincang Pagi pemirsa, dan langsung saja kita mulai bincang-bincang pagi ini. Selamat pagi kembali Pak Jokowi. Pagi. Ini salah satu proyek MRT, satu yang dilakukan adalah dengan penutupan terminal Lebak Bulus. Nah, tapi kemudian seharusnya kemarin dilakukan, kemudian ditunda hari ini, tapi berdasarkan informasi terakhir yang kami terima dari Kadishub, katanya masih dirahasiakan waktunya. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Jokowi? Ya, ini sebetulnya kan sudah disampaikan setahun yang lalu sebetulnya bahwa Stadion Lebak Bulus dan Terminal Lebak Bulus ini akan dipakai untuk stasiun besarnya MRT, kereta bawah tanah kita. Itu sudah disampaikan, artinya mestinya PO bus yang ada di sana, pedagang yang ada di sana, semuanya setahun yang lalu sudah siap-siap gitu. Ini bukan sesuatu yang mendadak. Oke. Dan saya kira juga di media, di koran juga tahu semuanya bahwa di sana memang sudah akan dimulai. Tapi ya karena mungkin masih perlu lebih penjelasan lebih detail lagi. Gitu. Nah, kemudian juga ada Pak Jokowi kemarin sempat bertemu dengan belasan perwakilan dari para pekerja dari Terminal Lebak Bulus. Apakah kemudian penundaan yang terjadi karena ada tekanan dari pihak tertentu, Pak? Enggak. Tetap. Jadi Lebak Bulus tetap dikerjakan karena waktu kita ini pendek sekali. Hanya 5 tahun untuk mengerjakan kereta bawah tanah kita ini, MRT kita. Jadi sudah tidak ada mundur-mundur lagi. Ini hanya saya berikan waktu pada Dinas Perhubungan, pada PT MRT untuk menjelaskan kepada mereka secara detail. Karena apapun, setiap pekerjaan besar seperti ini pasti ada yang pro dan kontra, selalu ada ya Pak? Kontra, tetapi menurut saya memang kita tidak bisa mundur lagi. Jadi kalau Bapak bilang, Pak Jokowi bilang tadi bahwa sudah fix waktu penutupannya kapan? Sudah. Kapan itu Pak? Sudah, ya tidak perlu saya sampaikan. Oh sudah. begitu ya, jadi masih tetap dirahasiakan. Kenapa ini Pak? Supaya tidak ada ya, gejolak apa-apa? Ini enggak, kita memang perlu sosialisasi, perlu penjelasan yang lebih dalam kepada mereka. Kemudian kalau bisa saya sudah titip juga untuk mencarikan solusi terbaik bagi yang berada di sana, karena yang ada di Terminal Lebak Bulus itu tidak hanya
masalah PO busnya, tidak hanya masalah sopirnya, tidak masalah kenanya, bukan. Di sana masih ada yang namanya Kuli panggul juga ya Pak ya? Kuli panggulnya ada, pedagang asongannya ada, pedagang kaki lima ada, caloknya juga ada, ormasnya juga ada, premannya juga ada. Sudah menjadi sebuah komunitas yang sudah berpuluh-puluh tahun kan. Nah ini tentu saja ya ada yang ya 1-2 yang terganggu. Nah artinya kemarin pada saat dialog juga bersama dengan perwakilan dari para pekerja di Lebak Bulus itu ada juga tersampaikan aspirasi mereka, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Mereka menginginkan agar terminalnya dipindah tidak terlalu jauh dari Lebak Bulus. Lebak Bulus. Artinya tetap di Jakarta Selatan. Ya, tetap di Jakarta Selatan, tetapi memang pertama problemnya adalah lahannya tidak ada. Yang kedua, memang untuk bis yang antar kota itu memang seharusnya tidak di situ. Seharusnya memang nantinya di Pulau Gebang. Yang ke arah timur, yang di Kalideres yang ke arah barat. Yang sekarang ini PO bis yang ada kita pindahkan ke 3 tempat. Ke barat yang di Kalideres, ke Jawa Barat yang di Kampung Rambutan, yang ke timur di Pulau Gadung. Sementara karena Pulau Gebang belum selesai. Ini saya kira memang ke depan seperti itu. Dan Lebak Bulus ini kan juga tetap untuk angkot tetap di sana. Dalam kota tetap beroperasi ya Pak. Busway-nya tetap di sana. Artinya sebetulnya tidak total dipindah tidak. Tapi kemudian bahwa mereka menyatakan relokasi bukan jadi jawaban atau solusi untuk mereka. Contoh Bapak tadi sempat bilang bahwa ada para pekerjanya juga. Lalu bagaimana Pak solusi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta? Apakah kemudian mereka beralih ke sejumlah terminal yang memang dialihkan itu atau seperti apa? Ya sebetulnya kita dorong, mereka kita dorong ke sana. Tetapi yang disampaikan Pak di sana kan juga sudah ada. Betul. Grup yang lain yang nggak mungkin kami akan bersaing dengan mereka, nanti akan menjadi rame. Betul juga, tetapi sekali lagi pembangunan besar seperti ini pasti ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju. Saya kira buat saya biasa. Artinya begini, yang paling penting bagaimana mencarikan jalan keluar yang sebaik-baiknya, dan mungkin juga tidak semuanya lah bisa kita solusikan. Artinya apakah sudah sampai titik di mana deadlock atau menurut Bapak belum, solusi yang masih bisa terus dikejar? Belum, masih kita carikan, belum. Pak, salah satunya tidak hanya pemindahan terminal, tapi juga yang akan ditutup adalah stadion Lebak Bulus yang juga itu sebenarnya aktif. Nah, bagaimana kemudian? Taruhlah misalnya bahwa penutupan ini menuai juga kontroversi, pro dan kontra bagi sejumlah kalangan, misalnya pemerhati olahraga. Bapak tanggapannya seperti apa? Ini pun sebetulnya kan juga sudah lama ya kita sampaikan, dan nanti ini kan juga kita ganti. Nanti ada stadion baru yang di Taman BMB yang tahun ini juga akan dimulai pembangunannya. Kemudian juga tahun ini juga karena kemarin ada masalah di pembebasan tanah, nanti juga ada stadion yang di selatan, di kira-kira di Ulu Jami, di Pesanggerahan. Jadi lokasi sasarannya sudah ada Pak? Sudah ada. Tapi nggak saya sebut di mana karena nanti masih proses pembebasan tanah. Nanti tanahnya harganya jadi naik. Oh gitu ya. Jadi tinggal eksekusi, tapi eksekusinya menunggu waktu ya. Oke, baik Pak Jokowi, tidak hanya satu masalah. Ada permasalahan terminal Lebak Bulus, tapi juga ada masalah lain yang akan timbul seiring dengan berjalannya proyek MRT ini, yaitu kemacetan. Tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pak Jokowi, pemirsa, Bincang Pagi masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama Bincang Pagi, dan pagi ini kami masih memperbincangkan mengenai upaya pembenahan Jakarta, salah satunya dengan pembangunan MRT. Dan pemirsa, memang proyek Mass Rapid Transit atau MRT ini, jalur Lebak Bulus, Bundaran HI sudah mulai dilakukan sejak Oktober lalu, pemasangan tiang pancang di lokasi ini. Namun memang sejumlah halte di beberapa koridor busway sudah dibenahi. Berikut gambaran rute proyek yang akan melintasi wilayah-wilayah sibuk di Jakarta. Ya, MRT ini memang digagas pada masa pemerintahan Fauzi Bowo. Panjang lintasan tahap pertama rute Lebak Bulus hingga Bundaran HI ini mencapai 15,7 km.
Dan daya angkut mencapai 1.500 penumpang, sementara kecepatan maksimal 120 km per jam. Target waktu pembangunan diprediksi antara 4 hingga 4,5 tahun, dan pembangunan tahap pertama ini diprediksi juga menelan biaya 12 triliun rupiah. Dan pemirsa, langsung saja kembali kita bahas dengan Pak Jokowi, Gubernur DKI Jakarta yang sudah hadir bersama saya di sini. Pak Jokowi, kita lanjutkan bincang-bincangnya, Pak. Kalau kita berada di ini adalah di Dukuh Bawah ya, Pak. Ini direncanakan menjadi terminal terpadu. Bisa dijelaskan seperti apa, Pak, sebenarnya? Iya, ini stasiun akan menjadi stasiun utama ya, MRT, karena ini nanti menjadi pertemuan antara MRT dengan kereta api, dengan busway, dengan monorail. Jadi semuanya akan ketemu di sini. Tetapi semuanya memang berada di bawah, jadi tidak begitu mengganggu yang di atas lah. Pak, kalau kita lihat dalam keseharian saja, Pak, tanpa ada pembangunan ini itu ya, ini macetnya sudah luar biasa, Pak, di sini. Nah, ditambah lagi pembangunan ini mau jadi apa, Pak, macetnya? Itulah problemnya. Ini terlambat 25 tahun. Terlambat 25 tahun, harusnya sudah dimulai dulu-dulu. Kenapa nggak diputuskan dulu-dulu? Nggak dimulai dulu-dulu? Begitu Jakarta sudah padatnya kayak gini, sudah macetnya kayak gini, tidak ada jalan lain kecuali transportasi massal, dan ini yang harus kita putuskan. Dia dengan segala risiko. Saya ngerti bahwa nanti akan terjadi kemacetan di tempat-tempat di mana stasiun itu akan dibangun. Dan warga saya kira nanti juga akan banyak yang komplain, yang mengeluh, yang mungkin memaki-maki gubernurnya. Saya kira itu sudah resiko, tetapi memang karena ini keterlambatan. Hanya memang nanti ada rekayasa lalu lintas, ada pengaturan lalu lintas, tetapi kita harus ngomong apa adanya, tetap akan membuat macet di tempat-tempat di mana pembangunan itu ada. Berarti siap terima resiko untuk diprotes habis-habisan oleh warga Jakarta, itu siap ya, Pak. Tapi kemudian Bapak juga sempat menyebutkan bahwa ada rekayasa lalu lintas. Seperti apa, Pak? Karena kita lihat juga sepertinya jalur-jalur alternatif juga sudah penuh. Bahkan jalur tikus pun sudah penuh dengan mobil-mobil karena volume kendaraan terlalu tinggi. Memang pengalihan yang paling penting, nanti pengalihan. Beberapa titik akan dialihkan. Tetapi memang sekali lagi dialihkan dimanapun, kita ini macet sudah di semua titik, hampir semua titik ini macet. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi, memang pembangunan transportasi massal kita ini terlambat 20-25 tahun. Nah, salah satunya, Pak, yang akan dibangun di kalau jalan protokol ini ya, dari Sudirman sampai dari Senayan kemudian sampai Bundaran HI akan subway ya, Pak? Di bawah tanah. Jalur di bawah. Nah, itu teknisnya seperti apa, Pak? Berapa meter di bawah tanah dan kemudian apakah ini akan mengganggu? Kira-kira antara 40 sampai 60 meter di bawah tanah. Dan nanti memakai tunnel boring. Jadi bornya berada di bawah, ngebor, terus jadi tidak mengganggu yang di atas. Tetapi pada titik-titik tertentu kan, hasil tanah dari pengeboran yang harus dikeluarkan, lain yang tempat nanti akan terganggu di titik-titik itu. Itu yang mungkin akan membuat kepadatan di jalan. Nah, Pak, ini ada hasil riset yang menyatakan bahwa kemacetan di Jakarta ini 40 triliun kerugiannya setahun. Kemudian kalau kemudian pembangunan MRT, ya taruhlah 10% dari total kemacetan itu, berarti totalnya 4 triliun setahun kemacetan akibat MRT. Komentar Anda seperti apa, Pak? Iya, sekali lagi, ini keterlambatan. Kalau tidak terlambat, ya kan, ini sudah dibangun 20 tahun yang lalu. Saya kira juga Jakarta tidak akan macet seperti ini. Karena apa? Nantinya setelah MRT ini dibangun, akan ada kebijakan electronic road pricing. Artinya lewat sebuah jalan harus bayar. Akan ada pajak parkir yang tinggi di tempat-tempat yang ada di Jakarta. Akan ada pajak progresif yang juga akan kita naikkan tinggi. Untuk kendaraan baru. Kendaraan terutama mobil. Sehingga Pak, orang terdorong untuk naik busway. Orang akan terdorong untuk naik MRT. Orang akan terdorong untuk naik kereta api. Orang akan terdorong untuk masuk naik ke monorail. Memang arahnya dan semua negara melakukan itu. Semua kota melakukan itu. Kita terlambat.
Oke, berarti optimisme untuk mencapai semua itu Pak, artinya orang-orang yang sekarang terbiasa menggunakan kendaraan pribadi, artinya tidak hanya fasilitas tapi budaya Pak. Budaya yang harus kemudian juga dibangun di masyarakat. Ditargetkan berapa lama Pak? Ya ini kan sudah kita mulai, seperti kita mengajak untuk ke kantor dengan naik sepeda, ke kantor naik transportasi umum. Ini memulai, karena sebagai contoh di Singapura untuk mengajak warganya menuju ke transportasi massal itu butuh waktu 7 tahun. 7 tahun. Di sini menurut saya nanti pas, moga-moga ini pas selesai, kira-kira 4-5 tahun yang akan datang, warga kita sudah siap menuju ke sana. Karena sebelum itu ERP sudah akan kita berlakukan untuk koridor-koridor tertentu. Nantinya juga akan kita ukur lagi, misalnya genap ganjil, misalnya pajak parkir yang tinggi, semuanya akan kita mulai sebelum transportasi massal kita ini selesai. Oke, artinya nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang membawa kendaraan pribadi akan jauh lebih mahal dibandingkan memaksa ya? Iya, harus dipaksa, memaksa orang untuk tidak menggunakan mobil. Tapi Pak begini, masalah kemacetan kemudian juga terkait dengan untuk pengerjaan proyek MRT ini ada pemindahan sejumlah halte bus Transjakarta. Iya. Terutama ini di salah satunya adalah di Bundaran Hotel Indonesia. Itu adalah pusat kemacetan juga bisa dibilang begitu Pak. Bagaimana ini akan dilakukan? Ya itu memang resiko-resiko yang harus kita terima karena terlambat membangun tadi ya. Sehingga yang paling penting menurut saya bagaimana mengurangi dampak dari pemindahan-pemindahan, dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan MRT ini. Tapi memang tidak ada jalan yang lain. Jadi selama 4-5 tahun ini warga Jakarta harus sabar-sabar begitu Pak? Bukan sabar, memang harus menderita. Harus menderita dulu untuk kemudian jadi lebih baik ya? Sudah bertahun-tahun juga kita semua menderita karena macet kan. Oke, nah ini pasti juga ada... Ya kita ngomong apa adanya, saya tidak ingin berbicara, enggak kok, yang manis-manis enggak. Kita ngomong apa adanya lah. Oke. Nah pasti ini juga akan ada banyak warga Jakarta yang ingin mengungkapkan bagaimana kekhawatiran mereka atau optimisme mereka terhadap pembangunan MRT ini. Tapi nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Pak Jokowi, pemirsa tetaplah bersama kami. Bincang Pagi masih akan kembali setelah jeda berikut ini. Depan ini datang lagi 4.000 ya. Tahun ini. Iya, oke, baik. Pemirsa terima kasih. Anda masih bersama dengan Bincang Pagi. Pagi ini saya masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membahas mengenai pembenahan Jakarta. Salah satunya adalah dengan pembangunan MRT. Namun sebelum saya lanjutkan dialog dengan bincang-bincang dengan Pak Jokowi, ada informasi yaitu mengenai menindaklanjuti rencana penutupan Terminal Lebak Bulus oleh Pemprov DKI Jakarta. Seluruh loket penjualan tiket di Terminal Lebak Bulus segera ditutup. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di terminal ini? Berikut laporan Andini Effendi yang memotret aktivitas di salah satu terminal paling sibuk di Jakarta Selatan itu. Terminal Lebak Bulus merupakan salah satu terminal tersibuk yang ada di ibu kota. Dan mulai tanggal 7 Januari pukul 00 waktu Indonesia Barat, terminal ini khusus untuk yang antar kota dan antar provinsi akan ditutup dan dialihkan ke Kampung Rambutan dan juga Pulau Gadung untuk tujuan beberapa kota di Pulau Jawa dan juga Bali dan juga Nusa Tenggara. Kemudian juga terminal Kalideres di Jakarta Barat juga akan digunakan sebagai pengalihan dari penutupan terminal Lebak Bulus ini. Seperti Anda lihat di belakang saya ini memang ada untuk angkutan kota yang masih akan terus beroperasi. Namun khusus untuk akap sendiri tidak akan beroperasi lagi. Dan artinya mereka tidak akan bisa melayani sekitar 1.000 hingga 1.500 penumpang. Bagaimana imbasnya penutupan ini terhadap pedagang-pedagang asongan yang ada di terminal ini? Dan tidak hanya itu juga, tapi juga supir yang sudah lama beroperasi di terminal Lebak Bulus ini. Lokasi ini adalah kantin dari Terminal Lebak Bulus karena memang mereka tidak akan ditutup pada saat penutupan terminal antar kota antar provinsi. Namun dengan ditutupnya terminal khusus antar kota antar provinsi ini, otomatis para penjajah-penjajah warung-warung ini
mereka tidak memiliki konsumen. Meskipun angkutan kota masih terus beroperasi, namun diragukan jika penumpang-penumpang itu akan datang ke sini atau untuk berbelanja di sini. Seperti Anda lihat, banyak sekali warung-warung makanan di sini, dan tidak hanya itu, juga ada penjual voucher, kemudian juga ada warung kopi, dan mereka mengaku bahwa mereka mengetahui bahwa terminal akan ditutup, tapi mereka tidak tahu sampai kapan terminal itu akan ditutup. Artinya mereka akan kehilangan konsumen. Kita akan bertanya-tanya kepada salah satu pemilik kios. Ini ada Pak Otong yang sudah berjualan kurang lebih dari sejak terminal Lebak Bulus ini dibuka, atau dari tahun 89. Selamat siang Pak Otong. Oh, selamat siang. Pak Otong, ini sudah mengetahui kalau misalnya penutupan terminal akan diberlakukan? Iya, tahu juga dari televisi, dari koran-koran gitu. Kalau secara langsung pemberitahuan belum. Jadi sama sekali tidak pernah ada pemberitahuan kalau terminal akan ditutup? Kalau pemberitahuan mungkin khusus untuk akap ya, untuk pedagang sih tetap kita berdagang. Cuman saya yakin ya kena imbasnya juga. Imbasnya gitu. Gimana tuh Pak? Otomatis ya kalau akap nggak masuk, penumpang-penumpang pun kan nggak ada. Lalu siapa yang mau ikut? Supir-supir pun istilahnya mau nganterin siapa? Emang berapa sehari itu bisa dapat berapa sih Pak kira-kira? Omsetnya? Iya. Ya 800-900. 800-900 dan itu dari penumpang-penumpang antar kota, antar provinsi. Nah tapi kan ini dibuka nih untuk angkot betul, masih dibuka. Betul. Nah berarti masih tetap bisa beroperasi dong sebenarnya Pak? Itu kan hanya sebagian supir-supir, itu aja. Kalau dari penumpang nggak ada. Secara ininya dari masyarakat umum sih mungkin merasa kesulitannya karena selama ini kan Lebak Bulus juga jadi sentralnya, jadi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Jawa Barat juga kan sentralnya ke Lebak Bulus. Jadi mungkin kalau dipindahkan dari masyarakat sendiri mungkin kesulitan nanti aksesnya, karena kan rencananya mau dipecah ke 3 terminal ya. Mungkin dari masyarakat sih merasa kesulitan aja gitu. Ya sebetulnya seperti saya udah pensiunan ya, agak kejauhan begitu ya. Tapi mungkin solusinya nggak ada lagi ya, mungkin harus ditutup toh gitu ya. Ya kalau itu sudah keputusan dari pemerintah ya gimana lagi tuh Mbak? Nggak apa-apa. Selain pengusaha warung, pedagang asongan, juga ada supir-supir bus akap atau angkutan kota antar provinsi yang beroperasi di terminal Lebak Bulus ini. Kita akan berbicara dengan salah satu supir bis yang sudah kurang lebih 10 tahun beroperasi di terminal Lebak Bulus, Bapak siapa? Pak Karto kan sudah lama di sini. Setuju nggak Pak kalau dipindahkan nanti ke Pulau Gadung atau ke Kampung Rambutan? Kalau bisa mah saya agak setuju, enakan di sini. Kenapa Pak? Enakan di sini udah ada terminalnya, udah luasa di sini. Kalau Pulau Gadung itu banyak mobilnya, kapan? Di mana naruh mobilnya di Pulau Gadung pun kecil terminalnya. Nah tapi Bapak sudah diberikan informasi, kalau bahkan terminal Lebak Bulus akan ditutup. Iya udah tahu. Sampai kapan nih tahu nggak Pak kira-kira? Tahu beberapa. Nggak tahu sampai kapan. Jadi kalau misalnya Bapak bisa dikasih kesempatan untuk berbicara dengan Pemda DKI nih, kira-kira apa pesan Bapak buat Pemda? Ya kalau bisa jangan dipindahin ya, di sini saya mah. Nah Pak Karto ini adalah salah satu supir dari sekitar ada 200-an bis dari 80 perusahaan bis yang beroperasi di terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan ini. Dan rencananya memang terminal ini nantinya akan dibangun stasiun MRT atau Mass Rapid Transit System yang akan menghubungkan antara Lebak Bulus hingga Bundaran HI, dan diperkirakan akan bisa digunakan keseluruhan terminal-terminal itu, di mana nanti terminalnya di sini adalah terminal layang seperti layaknya nanti di Fatmawati, kemudian di Blok A di Singamaraja itu adalah nanti terminal yang bentuknya layang, dan ada juga di Sudirman yang nanti bentuknya adalah di bawah tanah, dan keseluruhannya diperkirakan akan bisa digunakan pada tahun 2018. Dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Andi Effendi, Eka Urianto, Metro TV. Ya, itu dia tadi laporan dari Andini Effendi dari Lebak Bulus, dan seperti yang tadi diutarakan, tapi memang penutupan dari terminal Lebak Bulus sampai saat ini masih dirahasiakan. Sudah ada kepastian jadwalnya, tapi dari Pemprov DKI Jakarta, Pak Gubernur pun belum mau mengungkapkan kapan akan benar-benar ditutup. Nah, kemudian juga tadi kami sempat memperbincangkan bahwa keresahan warga warga Jakarta tentunya pasti akan dirasakan seiring berjalannya dengan pembangunan proyek MRT. Kita langsung tanyakan kepada warga Jakarta. Sudah ada 2 orang yang bersama saya. Selamat pagi, Pak Mamat ya. Selamat pagi Pak Mamat dan Mas Vicky ya. Oke, baik. Nah,
ini ketemu dengan Pak Gubernur langsung. Silahkan mengungkapkan aspirasinya apa. Oke, salaman dulu. Oke, Pak Mamat mungkin silahkan. Saya mau nanya nih Pak, Jakarta nih macet terus. Terus yang kedua, pemindahan Lebak Bulus kenapa nggak jadi? Itu ya seorang pemimpin mesti tegas Pak. Rakyatnya sekarang kalau nggak tegas, iya. Nah, jadi banyak maunya lah. Oke, Gitu, pertama soal kemacetan, kedua soal Lebak Bulus ini kenapa nggak ditutup-tutup begitu ya, harus tegas begitu ya Pak? Iya, seorang pemimpin. Oke, terima kasih Pak Mamat dan berikutnya Mas Vicky silakan. Ya. Selamat pagi Pak Jokowi. Selamat pagi. Kira-kira kalau dengan proyek MRT ini, itu yang pernah saya dengar ada namanya proyek ini ya, monorail Pak ya. Itu kira-kira perbedaan antara proyek monorail dengan MRT itu apa ya Pak ya? Untuk yang kedua, kira-kira untuk yang mendukung infrastruktur di pembangunan proyek MRT ini apa ya Pak ya? Dan yang terakhir Pak ya, kebetulan kan saya berhari-hari itu kan naik kereta api Pak ya, dari Tangerang sampai ke Sudirman Pak ya, Jakarta ya. Nah itu apakah di Tangerang nantinya itu akan dibangun MRT seperti yang di Jakarta saat ini Pak ya, untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Terima kasih. Oke, baik. Di sini aja nggak apa-apa sambil Pak Jokowi jawab. Silakan Pak Jokowi mungkin mau jawab pertanyaan dari Pak Mamat dulu. Iya. Tentang kemacetan tadi lagi-lagi ditanyakan. Lebak Bulus tadi sudah saya sampaikan ya, final memang sudah harus ditutup karena yang namanya pembangunan MRT itu ada targetnya, target selesainya, dan nggak bisa diundur lagi. Ini hanya saya sampaikan kemarin kepada pengemudi, kepada pedagang juga bahwa pembangunan ini tidak bisa diundur, tetap akan ditutup di baik stadionnya maupun terminalnya. Oke. Ya, Jadi hanya kemarin supaya ya situasi tidak panas, dan ini hanya mencari waktu yang tepat saja. Enggak, tetap harus. Tetap. Saya Jadi, sudah sampaikan tadi. Kalau ditanya tegas atau tidak, tetap tegas ya Pak? Iya. Setiap pembangunan besar seperti pasti ada resiko-resikonya. Nanti waktu membangun terminal menjadi stasiun menjadi lebih macet, paling yang dimaki-maki juga saya siap. Termasuk menutup Lebak Bulus juga pasti ada resiko-resiko yang harus saya terima, dan itu ya saya kira resiko seorang pemimpin kalau sudah memutuskan itu memang harus. Oke, menjawab ya Pak ya? Harus berani. Oke, nah pertanyaannya Mas Vicky tadi soal yang pertama, bedanya monorail dengan MRT. Oh ya, kalau monorail ini pertama dari segi pendanaan ya. Pendanaan ini pemerintah pusat dan pemerintah DKI. MRT? Iya, MRT-nya. Jadi 51-49, 51 di pemerintah pusat, 49 di pemerintah DKI. Kalau yang monorail itu 100% swasta. Oke. Iya. Kalau monorail ini semuanya di atas tanah. Tapi kalau MRT ini banyak di bawah tanahnya, karena memang ini kereta bawah tanah. Dan daya angkutnya lebih banyak, lebih besar MRT-nya. Oke. Terus kemudian ini mengenai infrastrukturnya Pak, kira-kira yang mendukung proyek MRT untuk infrastrukturnya gimana Pak ya? Ya infrastrukturnya ya infrastruktur pendukung tentu saja ya stasiun-stasiun atau terminal-terminal di setiap titik ada semuanya. Seperti di sini nanti misalnya yang dari Tangerang, dari Depok, dari Bogor turun dari kereta api bisa langsung masuk ke MRT atau bisa masuk ke busway. Yang turun dari MRT bisa naik ke busway, bisa juga naik ke kereta api untuk terus ke bandara misalnya. Jadi semua terintegrasi? Semuanya terintegrasi, semuanya terpadu dalam sebuah desain makro transportasi Jakarta, semuanya sudah. Yang terakhir tadi Pak, kira-kira apakah di daerah Tangerang misalnya, atau nggak di luar Jakarta lah ya, itu akan dibangun seperti yang di Jakarta? Iya, semuanya, ada semuanya. Jadi desain transportasi massal umum kita ini memang menyangkut Jabodetabek. Ada misalnya yang monorail dari Bekasi, Jakarta, Tangerang menuju ke bandara. Ada. Ada juga yang MRT yang di sebelah utara juga sama. Dari Bekasi sebelah barat masuk ke Jakarta di pusat, kemudian ke barat juga melingkar semuanya di Jakarta. Ada semuanya. Ada semua ya, tapi terintegrasi semuanya. Kalau untuk wilayah di luar Jakarta dari Tangerang atau Bekasi itu berapa tahun lagi Pak? Karena kalau fase pertama kan targetnya 4 sampai 5 tahun.
Kemudian, yang sudah menyangkut di luar Jakarta itu di pemerintah pusat. Oke. Tapi saya terus mendorong agar ini segera diputuskan dan segera dimulai. Baik. Jangan terlambat karena semua yang namanya infrastruktur transportasi seperti ini, setiap keterlambatan itu biayanya akan semakin mahal, kosnya akan semakin gede. Ya. Dan juga ongkos sosialnya juga semakin gede. Baik, sudah menjawab Pak Mamat dan juga Mas Vicky. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Sukses ya. Baik, terima kasih. Dan itu dia tadi ya Pak. Kalau tadi Bapak sempat menyebut bahwa warga Jakarta bersiap-siaplah untuk bersabar menghadapi macet yang mungkin akan dihadapi dalam pembangunan MRT ini. Mungkin Bapak punya pesan atau apa gitu yang bisa dilakukan oleh warga Jakarta? Langsung beralih ke angkutan umum atau bagaimana? Tadi yang sudah disampaikan. Oke. Harus lebih sabar. Harus lebih sabar ya. Nah, bagaimana lebih sabar? Lebih sabar dan sedikit demi sedikit mulai pindah ke transportasi kita yang lain yaitu busway. Kita tahan dulu, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali. Anda kembali bersama Bincang Pagi pemirsa, dan saya masih bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pak Jokowi, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa target untuk pembangunan MRT sampai selesai dan kemudian bisa dinikmati masyarakat adalah 5 tahun. Ini sudah termasuk fase 1 dan fase 2, Pak? Ya, yang tahun ini yang untuk HI ke Kampung Bandan juga segera desainnya akan diselesaikan dan kerjasamanya juga kontraknya akan ditandatangani dan juga segera akan dimulai. Sehingga nanti 2017, 2018 itu sudah pada posisi selesai semuanya. Oke, Pak, pertanyaannya kemudian adalah ini memakan waktu mungkin sekitar 4-5 tahun seperti yang tadi sudah dijabarkan. Iya. Tapi kalau dalam perjalanannya kemudian Bapak dicalonkan untuk capres begitu Pak, dan kemudian harus meninggalkan proyek ini seperti apa Pak? Proyek ini sudah dimulai, proyek ini sudah berjalan. Ya sudah berjalan. Sudah berjalan? Ya sudah. Kontraknya sudah kok. Kontraknya sudah ditandatangani semuanya. Sudah berjalan, sudah. Ini kan keputusan politik yang nggak dari dulu, nggak dimulai-mulai. Kalau sudah dimulai, kontraknya sudah ditandatangani, duitnya juga sudah ada. Apalagi mau dibicarakan. Tapi berarti artinya kalau Bapak kemudian mencalonkan diri jadi presiden begitu Pak, tidak apa-apa, ini bisa berjalan begitu saja. Tadi kan sudah saya sampaikan, kontraknya sudah ditandatangani, uangnya sudah ada. Sehingga ya ini tetap sudah berjalan. Tapi Pak, kalau misalnya Pak kemudian Bapak capres begitu ya Pak, yang mengawal ini supaya berjalan sesuai dengan koridornya yang ada begitu Pak, yang memastikan kalau Bapak tidak ada di tempat begitu Pak, tidak di posisi sekarang di Gubernur? Yang mengawal ya masyarakat Jakarta, warga Jakarta dan masyarakat Jabodetabek, masyarakat Indonesia semuanya ngawal udah dimulai ya, kok. Oke, jadi kalaupun kemudian Pak Jokowi ada beda kalau kontrak tapi duitnya nggak ada. Sudah kontrak semuanya, duitnya sudah ada, anggarannya sudah ada, sudah dimulai kok. Mau berhenti itu alasannya apa lagi? Jadi benar ya Pak, kalau misalnya dicapreskan begitu, semua baik-baik saja begitu ya Pak? Ini sudah dimulai. Oke, baik. Ini saya menggali jawaban apakah Bapak mau dicapreskan atau enggak sebenarnya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Jokowi atas bincang-bincangnya pagi ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, Bincang Pagi masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Elvita Khairani. Saya kembalikan ke Metro TV. Ya, terima kasih Kartika Oktaviana. Itu tadi perbincangan saya ke Kartika dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebelum kita melanjutkan Bincang Pagi, kita harus jeda terlebih dahulu. Kami masih akan kembali saat lagi.